Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan terdiri dari Denny Setiadi Tama dengan NPM 2271020012 dan Dinda Salsabila dengan NPM 22710215 dan Jamil Al-Azam dengan NPM 2271020022. Ika Sakti Saleha dengan NPM 2271020027. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fungsi linier untuk pengajuan tugas matematika dasar. Dengan saya Dinda Salsabila sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Di sini yang akan kami bahas adalah yang pertama adalah definisi dari fungsi linear, kedua adalah metode-metode penggambaran dalam fungsi linear, yang ketiga adalah rumus fungsi linear, dan yang terakhir adalah contoh soal serta penyelesaiannya. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi linear itu? Fungsi linear memiliki sebuah pengertian merupakan sebuah fungsi yang dimana di dalamnya terdapat sebuah variabel yang memiliki sebuah pangkat paling tinggi yaitu pangkat 1 ataupun sebuah fungsi yang memiliki grafik sebuah garis. Fungsi linear sendiri merupakan salah satu bagian atau salah satu jenis fungsi yang terdapat dalam bilangan real. Adapun fungsi lainnya yang terdapat pada bilangan real seperti fungsi identitas, fungsi eksponen, fungsi logaritma, fungsi konstan, dan lain-lain. Bentuk umum yang ada pada fungsi linear yaitu sebuah bentuk persamaan fx sama dengan ax plus b atau yx sama dengan mx plus c, yang dimana fx dan yx merupakan variabel yang sama. Sedangkan ax atau mx merepresentasikan sebagai gradien atau kemiringan garis dalam bidang kartesius atau koordinat. Dan terakhir b atau c mempresentasikan titik potong garis terhadap sumbu y di koordinat kartesius. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan Dinda sebagai pemateri 2. Perlu kita ketahui bahwasannya di dalam sebuah fungsi, baik itu fungsi konstan, fungsi identitas maupun fungsi linear, terdapat beberapa unsur atau komponen yang membangunnya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari variabel, konstanta, dan juga koefisien. Apakah yang dimaksud dengan variabel? Variabel adalah unsur yang sifatnya berubah-ubah dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Variabel sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan variabel lainnya. Dan yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang diterangkan oleh variabel bebas. Variabel sendiri biasanya dilambangkan dengan huruf abjad. Selanjutnya, unsur pembangun fungsi yaitu ada konstanta, yang memiliki sebuah pengertian suatu nilai tetap, berlawanan dengan variabel yang berubah-ubah, memiliki sifat yang tetap dan tidak terikat oleh variabel manapun, biasanya dilambangkan dengan angka tak bervariabel atau berdiri sendiri. Unsur pembangun fungsi yang terakhir yaitu adalah koefisien, adalah bilangan atau angka yang diletakkan tepat di depan suatu variabel. Terikat dengan variabel yang bersangkutan. Contohnya 24x, 12y, 1b, dan lain-lain. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang metode penggambaran fungsi linear. Metode penggambaran fungsi linear sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, metode mendaftar. Metode mendaftar ini dilakukan dengan cara mendaftarkan nilai variabel bebas, misalnya x, untuk mendapatkan nilai fungsinya, misalnya f(x), sehingga diperoleh pasangan terurut x, f dalam kurung x yang merupakan titik koordinat. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian, letakkan titik koordinat pada koordinat kartesius dan hubungkan titik-titik koordinat tersebut dengan garis lurus. Contohnya, gambarkan grafik fungsi f dengan fx sama dengan 2x plus 5. Jawab, pilih beberapa bilangan real yang akan mengganti x. Misal, min 1, 0, 1, 2, 3.
Lalu masukkan bilangan tersebut ke dalam persamaan untuk mendapatkan titik koordinat. F min 1 sama dengan 2 kali min 1 plus 5 sama dengan min 2 plus 5 sama dengan 3. Diperoleh titik koordinat min 1 dan 3. F0 sama dengan 2 kali 0 plus 5 sama dengan 0 plus 5 sama dengan 5. Diperoleh titik koordinat 0,5. F1 sama dengan 2 kali 1 plus 5 sama dengan 2 plus 5 sama dengan 7. Diperoleh titik koordinat 1,7. F2 sama dengan 2 kali 2 plus 5 sama dengan 4 plus 5 sama dengan 9. Diperoleh titik koordinat 2 dan 9. F3 sama dengan 2 kali 3 plus 5 sama dengan 6 plus 5 sama dengan 11. Diperoleh titik koordinat 3 dan 11. Selanjutnya kita dapat membuat sebuah tabel untuk mempermudah menganalisisnya. Lalu dapat kita gambarkan dalam sebuah bidang kartesius. Panah tersebut menunjukkan gradien naik. Materi selanjutnya akan saya bawakan sebagai pemateri ketiga, yaitu kita akan melanjutkan tentang metode yang digunakan dalam penggambaran grafik, yaitu metode kedua adalah metode matematis. Metode ini dilakukan dengan mencari ciri-ciri matematis dari grafik sebuah fungsi. Pada fungsi linear, kita dapat menggambar grafik fungsinya hanya dengan dua titik yang dilalui oleh grafik. Titik yang dilalui oleh grafik fungsi adalah pasangan terurut x, fx, atau x, y yang memenuhi fungsi tersebut. Untuk memudahkan, cari saja titik potong grafik terhadap sumbu x, x1, 0, dan sumbu y, 0, y1. Titik potong terhadap sumbu x diperoleh ketika y sama dengan 0 dan titik potong terhadap sumbu y diperoleh ketika x sama dengan 0. Kemudian, tempatkan kedua titik potong tersebut pada koordinat kartesius dan hubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus. Contoh, fx sama dengan 2x tambah 5 sama dengan y sama dengan 2x tambah 5. Maka gradiennya adalah 2. Karena gradiennya positif, maka grafik fungsi akan miring ke kanan. Titik potong terhadap sumbu x syarat y sama dengan 0, y sama dengan 2x tambah 5 dengan y harus 0. Jadi 0 sama dengan 2x tambah 5. Lalu 2 dipindah ruas, lalu dikalikan dengan min 5. Setelah itu menghasilkan x sama dengan min 10. Maka diperoleh titik potong terhadap sumbu x-nya adalah min 10,0. Titik potong terhadap sumbu y, syarat x sama dengan 0, y sama dengan 2x tambah 5, sama dengan angka 0 dimasukkan ke dalam persamaan menjadi y sama dengan 2, 0 ditambah 5 sama dengan 0 tambah 5 sama dengan 5. Maka diperoleh titik potong terhadap sumbu y-nya adalah 0, 5. Untuk metode matematis tidak perlu menggunakan sebuah tabel berbeda dengan cara atau metode mendatar, yaitu perbedaannya terletak pada titik koordinat bidang kartesiusnya. Apabila di titik koordinat metode mendatar ditulis semua, setiap titik koordinat, sedangkan dalam metode matematis hanya ditulis atau digambarkan dua titik koordinat saja dan disatukan atau dihubungkan dalam satu garis. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemiringan ataupun gradien yang terdapat dalam fungsi linear. Terdapat 3 macam atau 3 jenis gradien yang berada pada fungsi linear. Yang pertama, yaitu gradien naik, yang dimana jika m atau gradien lebih besar daripada 0, maka akan menghasilkan arah miring ke kanan atau ke atas. Sedangkan yang kedua yaitu gradien turun, yang apabila m atau gradien lebih kecil daripada 0, maka akan menghasilkan arah miring ke kiri atau ke bawah. Dan yang terakhir, apabila m atau gradien menghasilkan grafik yang lurus atau sejajar dengan sumbu x, maka menghasilkan sebuah gradien konstan. Gradien dapat pula didefinisikan sebagai m sama dengan delta y per delta x sama dengan tan alfa. Baik, di sini saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yang mana kita akan membahas tentang rumus fungsi linear.
Rumus fungsi linear sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rumus fungsi linear dengan menentukan persamaan garis dengan menggunakan satu titik dan gradien yang dilambangkan dengan M. Misalkan garis Y sama dengan mx plus c melalui titik P x1, y1. Setelah nilai koordinat titik P disubstitusikan ke persamaan garis tersebut, maka diperoleh Y mx plus c y1 sama dengan mx1 plus c y min y1 sama dengan m x min x1. Jadi persamaan garis melalui titik P x1, y1 dan bergantian dengan m adalah y1 y min y1 sama dengan m x min x1. Contoh, kita disuruh menentukan persamaan grafik fungsi linear melalui titik 3,5 yang memiliki gradien 10. Maka diketahui x1 sama dengan 3, y1 sama dengan 5 dan m sama dengan 10. Lalu substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan, yakni y min y1 sama dengan m x min x1. Maka diperoleh y min 5 sama dengan 10 x min 3. Kemudian selesaikan operasi yang masih bisa disederhanakan, yakni 10 dikali x dan 10 dikali 3. Lalu pindah ruaskan min 5 ke ruas kanan, maka diperoleh y min 5 sama dengan 10 x min 30. Lalu kita sederhanakan kembali menjadi y sama dengan 10 x plus min 35. Rumus fungsi linear yang kedua adalah menentukan persamaan dua garis melalui dua titik. Apabila metode sebelumnya menggunakan satu titik, sekarang kita menggunakan dua titik. Adapun persamaan garis melalui dua titik, misalnya titik A x1 y1 dan B x2 y2, maka akan menghasilkan persamaan y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Oke, kita di sini punya contoh soal. Buatlah persamaan garis lurus yang melalui titik A 4,2 dan B 2,6. Maka diketahui x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 2, y1 sama dengan 2 dan y2 sama dengan 6. Lalu kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Lalu kita substitusikan, maka diperoleh bisa y min 2 per 6 min 2 sama dengan x min 4 per 2 min 4. Nah, kita kalikan 2 dengan y min 2 dan 4 dengan x min 4, maka diperoleh min 2y plus 4 min 4x min 16. Lalu pindahkan 4 ke ruas kiri sehingga diperoleh hasil kembali min 2y sama dengan 4x min 20. Maka y-nya 4x min 20 per min 2, maka akan menghasilkan y sama dengan min 2 plus 10. Baik, setelah itu di slide selanjutnya terdapat beberapa contoh soal tentang fungsi linear. Soal pertama yaitu tentukan rumus fungsi f apabila grafiknya sebagai berikut. Dari gambar grafik kita peroleh bahwa grafik f melalui titik min 6 serta 0 dan 0 serta 5. Sehingga rumus fungsi f dapat diperoleh dengan menggunakan rumus fungsi linear, yaitu persamaan garis lurus menggunakan dua titik koordinat. Maka diperoleh dengan rumus fungsi linear. Kita misalkan saja titik x1 dan y1 adalah min 6 serta 0 dan titik x2 dan y2 adalah 0 serta 5. Maka y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Lalu kita masukkan nilai-nilai titik tersebut menjadi y min 0 per 5 min 0 sama dengan x dikurang min 6 per 0 dikurang min 6. Lalu dari kita memasukkan nilai atau titik-titik tersebut akan menghasilkan y per 5 sama dengan x plus 6 per 6, y sama dengan 5x ditambah 30 per 6, y sama dengan 5 per 6x plus 5, dan fx sama dengan 5 per 6x plus 5. Jadi rumus fungsi linear f adalah fx sama dengan 5 per 6x plus 5.
Untuk contoh kedua, yaitu contoh soal selanjutnya, dapat diketahui Hx sama dengan Ax plus B jika H dimasukkan nilai 3 sama dengan 8 dan H dimasukkan nilai min 2 sama dengan min 17. Tentukan rumus fungsi H. Jawab yaitu diketahui Hx sama dengan Ax plus B ini merupakan bentuk umum dari fungsi linear itu sendiri. Lalu H3 sama dengan 8 dan H-2 sama dengan min 17. Kita akan menyelesaikan persamaan fungsi pertama yaitu H3 sama dengan A3 plus B sama dengan 8 menghasilkan 3A plus B sama dengan 8. Dan untuk persamaan kedua yaitu H-2 sama dengan A-2 plus B sama dengan min 17 maka menghasilkan min 2A plus B sama dengan min 17. Setelah itu dari dua persamaan tersebut kita eliminasi menjadi 3A plus B sama dengan 8, min 2A plus B sama dengan min 17 kita eliminasi menghasilkan 5A sama dengan 25. Lalu 5 pindah ruas dan menghasilkan A sama dengan 5. Lalu substitusi A sama dengan 5 ke persamaan pertama yaitu 3 dikali 5 plus B sama dengan 8 menghasilkan 15 plus B sama dengan 8 dan B menjadi min 7. Diperoleh A dengan 5 dan B nya adalah min 7 sehingga rumus fungsi H adalah Hx sama dengan 5x min 7. Yang dapat kita ambil adalah fungsi linear adalah sebuah fungsi yang hanya memiliki variabel dengan pangkat tertingginya yaitu 1. Dalam fungsi linear terdapat dua rumus dan dua cara dalam penggambaran sebuah fungsi linear. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.